Zila usul fikih tasawuf. Rombo S4 makin adik bau jari pitu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat iaran langit yang ketujuh dalam ilmu pada diri manusia. Berarti makin lamun terkaitan dari bulan-bulan yang ketujuh, bulan Rajab. Oleh bulan Rajab niki bulan kepitu. Ya tau tercerita le maklat mesti para tuan guru alim ulama le bulan kepitu niki le langit kepitu tanggal 27 bedai panjang kanjeng nenek. Langit sampai entuan. Langit yang dekat bukan langit yang jauh. Sebab apa? Allah itu dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lamun menuju langit yang ketujuh yang di mana ada kita, di sana ada Dia. Fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada bertanya di mana aku, jawab orang yang bertanya aku dekat. Berarti cari langit yang ketujuh yang dekat. Wallahu min waraihi muhit. Allah Ta'ala meliputi bumi dan langit. Cari langit yang ketujuh yang meliputi bumi dan langit. Ya tahu sakadu menterjemahkan ayat dengan ayat. Ada kalanya ayat menterjemahkan dengan hadis, ada kalanya ayat itu diterjemahkan dengan ilmu. Maaf. Sehingga penerjemahan Al-Quran itu ada 7. Inna fil Qur'ani sab'atul butuni. Di dalam Al-Quran terdapat 7 makna yang tersembunyi. Yang pun 7 pitalagumi, 7 pilami, 7 hari, 7 malam. Maaf. Padahal matahari itu satu. Ya ampun demi itu. Lagu tidak gampang bunda sayang. Karena syarat tanpa kita akan bisa menembus langit yang ketujuh namanya langit ma'rifat. Syaratnya menjadi hamba Allah dulu. Menjadi hamba Allah dulu. Syarat menjadi hamba Allah menurut cerita dalam bahasa syariat, Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dulu. Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dulu. Lamunah kelas Nabi Muhammad tepersiatin apalagi haji rahmat hidayah. Harus dibalik ke diri kita. Dendek cerita Nabi Muhammad doa. Sebenar Nabi Muhammad pun cerita ya jadi tutut. Karena Nabi Muhammad itu contoh. Contoh itu untuk diikuti bukan untuk diceritakan. Tapi kita tidak bisa kita ikuti kalau tidak ada cerita. Tapi bukan mentok batas cerita, tapi sampai kita praktikkan apa yang kita dapatkan dalam cerita. Sehingga luwek dengan bercerita lagu belum tentu dia gawe cerita. Sangka dendek bercerita lah mulai dia gawe aja. Berdosa. Sebab apa? Ini ancaman Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Terbenci si Allah Taala, saran terbenci berarti musuh nenek. Musuh nenek jari. Puniange doang lagu ndek tegar. Lebih baik sedikit bicara kelihatan seperti orang bodoh ketimbang banyak bicara kelihatan kebodohan kita. Maaf ini. Ingat nih, saya ulang. Lebih baik sedikit ngomong kelihatan seperti orang bodoh itu lebih mulia ketimbang banyak ngomong tapi kelihatan kebodohan. Ini kata orang bijak. Maaf bunda sayang. Sehingga diam itu akan menjadi ibadah tingkat tinggi. As-samtu arfa'ul ibadah. Diam itu adalah ibadah tingkat tinggi. As-samtu zainul lil alimi wasitrul lil jahilin. Diam itu adalah merupakan hiasan bagi orang-orang yang berilmu. Sangka lamun dengan berilmu diam ya. Boleh. Tapi penutup bagi orang yang bodoh. Lah kalau orang bodoh diam diketahuan saya bodoh ditendik. Nah itu the better. Ya. Nah jari makin bunda sayang, lamun dekayun jadi hamba Allah persiati juru. Kan nende eman tahu jok maripat, lamun kotor hati, marepot jadi dibari. Ya ampun luwe dengan makrifat niki wayah mundik gawe sembayang. Ya ampun luwe makrifat bira-ira dek gawe syariat. Salah paham, gagal paham itu. Berarti makrifat dalam kotorate. Mula kotorate jak kotor lah zahir. Maaf. Karena lah munah bersih hati, bersih zahir.
Persihati sila. Gunakan Jibril pada dirimu, akal. Karena Allah menciptakan malaikat, hanya malaikat diberikan akal. Binatang diciptakan oleh Allah hanya diberikan hawa nafsu. Dua-duanya, akal dan nafsu, ada pada diri manusia. Gunakan. Ketika pelunggu senjata yang hanya mengandalkan hawa nafsu, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena kita punya akal. Tapi ketika pelunggu senjata yang menggunakan akal jadi imam dalam kehidupan, nafsu menjadi makmum, lebih mulia daripada malaikat. Ya wajar, karena kita punya nafsu. Lamu malaikat pacu, wajar nak pacu, darah nafsu nak gude. Lamu binatang ya kurang ajar, wajar nak kurang ajar, dia berdua akal. Tapi kalau manusia lengkap antara akal dengan nafsu. Sehingga kalau manusia ini mengandalkan nafsu, tidak menggunakan penglihatan, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan hati, itu binatang. Ini perlu kita sembelih pada diri kita. Kalau korban binatang kau sampai suatu hal yang sangat gampang, tapi korbankan jiwa binatang ada pada diri ini yang sulit. Maaf. Cari dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 22. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya binatang yang paling hina di hadapan Allah adalah manusia yang tidak menggunakan mata, telinga, dan hatinya. Kadang-kadang itu mungkin dia guna mata untuk memilah dan memilih yang mana, yang benar, yang salah. Lampar dia di masalah. Dia gunakan kentok untuk mendengar petunjuk nasihat yang benar. Timak terengah piari dia ketahuan, padahal lalu ketahuan. Hati membisik ini yang salah, pura-pura anda dengar, itu binatang. Itu yang perlu kita sembelih pada diri sendiri. Ini nama korban yang sejati. Tidak bisa pelunggu akan menjadi hamba Allah kalau masih menjadi hamba hawa nafsu. Tidak perlu berpredikat tuan guru, tidak perlu berpredikat ustaz. Yang terpenting menjadi orang yang takwa. Yang penting menjadi orang yang Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang takwa. Bukan menyatakan tuan guru, bukan menyatakan ustaz. Maaf. Sekalipun kita tidak jadi tuan guru, sekalipun kita tidak jadi ustaz, kalau takwa itulah orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Maaf. Jangan anda itu melek jadi tuan guru. Tidak terpakai nama tuan guru di hadapan Allah. Yang terpakai di hadapan Allah adalah takwa. Panggilan tuan guru ini kijak puji hadis bagi hadis, saling menghormati sesama manusia. Tapi belum tentu orang tuan guru itu lebih mulia daripada orang bukan tuan guru. Tidak jadi jaminan, karena Allah yang lebih tahu. Paham? Ya. Kadang-kadang lah mungkin diapik jauh sarang tuan guru ni teparan ni. Kadang-kadang isi sombong. Jawab siwasila. Masih juga lema mudah mati jandara aran tuan guru usalli hazal mayit. Ndara kena usalli hazal tuan guru ndara betul lah. Tidak ada. Enu padan tapi cak genjah kubur dah. Sila ndara bayi no penabi kena tabi ndara nica bawa. Paham? Pokoknya mau memilih selamat jadi nak mah tergawi pesuruh nenek mbesa entah terdai te engkau gawi pesuruh nenek mbesa entah ketahun iya waran takwa nu mbesa entah terdai takaran ilmu tersematon mbesa entah ketang kanan tante beramal baik ojok nenek maupun ojok pada manusia mbesa entah kemampuan tu uli sogehan tajak sekedik luian zakat sebulan tu uli kedian jak paren tekedian zakat ulin darah japari terjekat mana-mana sedekah no skopo suai dengan kemampu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha menu lagu ni mana mampu kepelit malah nu pelitan dengan sogeh orang bukan ya orang bukan lagu ndek ngerti je papa beramal pilih ke 2000 ibunda sayang selaput sahadi niki. Apa yang pelogoh impakkan kepada orang lain pakai miskin pondok pesantren, itulah sejati harta kita. Itulah sejati harta kita. Lamun solik balik sebut bili mati jo ini jari pesiat, ini jari rebutan keluarga, ini isi pecah keluarga. Tapi yang harta milik itu adalah apa yang kita nafkahkan saat kita hidup oleh diri sendiri.
Yang pun berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lamun solah jaga gawe solah no dai. Lamun lenge jaga gawe lenge no dai, tergantung pegawean temen. Masalah doa di semeton saling doa memang anjuran. Lamun belum tentu selamat si doa dengar lamun tidak gawe aja. Ya sila, mun tak bau selamat si doa dengar jak mun mau lah hendi sembayang. Oleh kerana itu semeton pangeran selaku sahaja mai terbau pemituk diri sendik teman terpemituk sampai kita tembus kepada mana tagu semaka pitu niki dijelajahi harus lamun seorang hamba Allah mampu menunggang burak. Apa tim burak? Binatang yang ada pada diri kita yang berwajah manusia. Yang pemburak itu adalah berwajah manusia, artinya hawa nafsu. Itu tunggang engkah itu tetunggang isi kawana itu ya manusia hamba Allah tunggang burak. Lagu ciri-cirinya dengan tunggang burak ini berjalan rata. Lamun turun gunung burak niki sajulu nain belo, lamun taik gunung samuri jari belo, sehingga hamba Allah itu berjalan dengan rata. Artinya apa? Rugi masih sabar, tetap penggawe sembahyang, untung masih syukur, tetap penggawe rata. Tedemen jango, okey, temeri jango rata, tedemen dengan semeri dagit dengan sedemen itu rata. Itulah jiwa hamba Allah. Itu jadi rata, papa terepot dia sembahyang. Ketahuan terepot si nenek uni setan lalu. Iya. Berarti tidak berjalan rata itu namanya. Itu maksudnya. Ia perlu mesti datang mencari tafsir hikmah. Yu'til hikmata ma yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Cari dalam tafsir hikmahnya. Nah, oleh karena itu semeton silat makin. Yang pun kena pitu, ada 7 nafsu pada diri sendiri. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulahimah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ada 7. Harus. Yang pun temitu, manu. Okay. Dalam rangka apa hamba berjumpa dengan Allah dan Allah mengundang hambanya? Adalah untuk pertama adalah hamba mengenal Allah, dan setelah itu Allah menurunkan perintah sholat di langit yang ke-7 berjumlah 17 rakaat di tanggal 27 bulan yang ke-7. Berarti setiap diri orang yang mitu makin sebenarnya harusnya orang itu sampai kesadarannya bahwa itu berjumpa dengan Allah. Sekurang-kurang yakin bahwa Allah bersama kita. Ini martabat isyar anta budallaka annaka tarhu fa illam takun tarhu fa innahu yaraka. Yakinlah seolah-olah engkau melihat Allah dalam sembahyang, tapi ketika engkau tidak melihat dengan mata batin, tapi Allah akan melihat kita. Maaf dan maaf. Maaf bunda saya. Sebenarnya maaf. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi mata bisa melihat karena Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala dia bau kita isi mata, lagu mata sin tahu kita ya Allah Ta'ala. Bertindai wah berkelin belum mesti jadi Allah Ta'ala. Ada yang berkelin jadi tahu serius. Manusia jari tebeng nyeriuk, amik jari terseriuk, Allah isi bemo nyeriuk. Berarti wah berkelin di penyeriuk wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tak punya jarak penglihatan dengan diri. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu dalam Al-Quran bunda sayang. Ya buat temilih ngaji dia sekedar apa ni dua. Yang ngaji dia apa le dua. Sok hadir ngaji lah. Angka mani marak niki bunda sayang. Ara lamun dalam bentuk majelis seperti niki teparanaran siraman rohani. Ada kalanya disebut santapan rohani.
siraman rohani, santapan roh. Karena di dalam siraman ini akan tumbuhan di dalam jiwa kita, tumbuh ingin mengenal apa yang belum kita paham di dalam yang disampaikan. Nanti kita timbak boya lingkup boya timbak. Itu makna daripada siraman rohani. Kedua, masalah santapan rohani. Saran santapan rohani niki pangeran bunda sayang. Ndek pada unin tuang guru niki ngaji. Ndek pada macam-macam ragian, macam-macam kelaan. Lagu arak kalen tu masih di manuk ndek tedeman. Arak kalen masih hati-hati ndek tedeman. Arak kalen masih dengan daging ndek endem. Dalam dengan ndek demen hati-hati, jangan dipaksa. Jangan paksa dengan ndek demen manuk. Uli itu aja demen itu kelore. Artinya dalam penyampaian niki mesti arak sademen di darah sandi, tapi tidak jadi masalah karena santapan. Berembe-rembe si para nenek mai serebuk arak demen di demen manuk dengan masih. Nah, kalau kita faham dalam segi makna daripada santapan rohani, ndek masalah wade di demen pengajian dengan. Uli muda dek demen jadi, uli besok demen no baik. Ndek tengaji jadi tukang wade. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaum min qaumin asa an yakunu khairan minkum. Hai dengan seberiman baik kamu nusali wade. Saya ketahuan sampai wade nusolahan dai kamu sama wade si nenek. Dendek saling wade. Uli mun demen terbaik dek demen hati. Nggih. Nggih. Nah. Kadang-kadang marah ibarat dengan boya perisian ceketan sak moyo. Maaf Dinda. Nah, jari oleh karena nikah semeton, jari makin silak juga terjadi hamba Allah persiate juga. Dende arak taluate, dende narak dendam, dende narak sombong, dende narak riak. Dende narak. Ia ran dengan bersiate, ia syarat terjadi hamba Allah yang pokoknya jiwa yang tenang. Itulah jiwa yang benar. Sangat lamun bahasa selong pancor, lamun kena benar menah. Nah, lamun kena menah berarti jiwa yang benar itu jiwa yang tenang. Berarti dia tenang jiwa lamun dia benar. Maaf niki. Berarti jiwa tenang, jiwa yang benar, jiwa yang bukan jiwa yang ingin dibenarkan. Kalau masih ingin dibenarkan itu tidak benar. Maaf niki. Ingat bunda sayang, kalau mau dibenarkan tidak lamun milik petenang berarti dia tenang. Okay. Berarti jiwa yang benar tidak butuh dibenarkan. Nah, kalau masih butuh dibenarkan itu tidak benar. Maaf. Hati-hati sudah. Sangka mau milik pekena jadi makena. Namun kena jadi milik pekena kena. Nah, jadi jangan suka ingin dibenarkan, tapi lakukan yang benar. Terserah dibenarkan tidak dibenarkan, kalau benar tetap benar. Nah, inilah jiwa yang tenang. Itulah yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki. Nilai ini mah. Munah nenek milit rapat si sida je tetap pindah rapat di nenek. Mun dek tahu lampak jok nenek rapat jok nenek apa lampak subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Nenek ya lampak terus jok nenek terus. Radiyatan mardiyah, karena itu manusia yang diridai oleh Allah dan akan menerima keridaan dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuk jadi golongan hamba. Angka Allah ya tamat jadi pajak ndek tuang guru. Ndek tuang guru tamat jadi hamba Allah. Tapi Allah waya. Sehingga carilah penilaian Allah. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi saran nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah manusia yang terbaik menurut penilaian Allah. Jadilah manusia yang terjelek menurut penilaian diri sendiri. Jadilah manusia biasa-biasa dalam penilaian orang banyak. Artinya apa? Lamun dah parari telenge wayah timat teparan lagi dek. Itu maksudnya. Lagu terang pun teparan lagi pun tegedek kayak parari kesolah. Maaf. Yang pun tegedek kesalahan yang parari terkena. Maaf dikit. Jadi mudah pare tentu sangka misal marah niki. Anu lengi tuan dayat. Tentu lengi ndek no gedek. Itu. Ndek tegedek.
Timak mu tetu solah jo kenang jadi ketau no nenek. Ya. Karena itu masih suka mencari pujian manusia. Marak Nabi Muhammad tejuh hang lek jurun senyum. Maaf, payah semeton pangeran. Lamun teukur belo kayu better tekadu. Lamun tukur berat barang timbangan tekadu. Lamun tukur ilmu dengan nabi tekadu. Arak tekadu si tukur ilmu dengan makin sak tetu na pendek ulik uning senu. Sendik keman matur pewikan makin marah niki. Marah niki makin. Lamun temele ketau ni tenang balon betut kolu petang tu kolu Ya, dendi kolu le tenang. Yang ketau ni tenang balon ni kolu petang. Sangka Nabi Muhammad like gelap gulita tu kolu dia baru tenang. Artinya kita berjumpa dengan yang kontra pada diri kita. Itu ukurannya. Sangka Nabi Muhammad kontra doang kencing berhadapan. Diludahi, dilempar, dicaci maki, tapi dia tenang. Tentu apa ndek? Berarti manusia niki lamun tentu berilmu, tiang doang belum tentu, maaf niki. Tenang menghadapi orang yang membencinya. Mampu dia bersedekah pada orang yang memusuhinya. Itu nama jiwa yang ternyata belum ada. Masih nunin doang. Kita telah keluar dari alam gelap gulita. Kita masuk terang benderang. Nih. Pidato. Pirengone te. Lagu bukti jangan dek manara. Nggih, sambunglah silaturahmi kepada orang yang membencimu dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat pada dirimu. Ini contoh sejauh si Nabi Muhammad. Wah gawe contoh ni makin turut Nabi Muhammad. Melen jadi umat Nabi Muhammad berbiak tentang. Berarti selama ini kita ini hanya menang pidato. Masih kita bangga banyak orang mendengar. Merasa puas banyak orang yang senang. Tapi belum tentu di hadapan Allah. Saat kita sendiri di dalam kubur, nanti akan kita tahu balasannya. Jamak-jamak wandan tiru pinak mai. Berarti ukuran manusia saya tentu mengamalkan ilmunya ketika menghadapi suatu yang berlawanan dengan hawa nafsu. Itu yang kontra dengan hawa nafsu. Dinda maaf itu sebenar. Dengan sak meri tak ada demen. Dengan sak wada tak perlu jamak. Dengan sak tejuha tak perlu bersedekah. Iya orang tu terbukti ya. Lamun tersolah oleh dengan solah timandek ngaji doang tahu betul. Tahun tergawe esak solah ojok dengan timak terjak ndek ngaji. Itu pegawaian orang fasik itu. Seolah ojok dengan lamun pegawaian dengan beriman mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada dirinya. Paham? Sangat tiang munarak dengan wadah kerja beliang ke tangkong tu. Lagu arak dengan wang wadah mak beliang kereng baru, tangkong baru makan seteruk. Nek ketau tak ada pikiran dia jangan. Kepria ke. Nggih. Makan seteruk jari nah. Niat ketiang adik angka arak dengan sangat si wadah kuah lain mau cerita entan lalu terjauh ke rumah sakit di Selang. Motor kendi arak waktu aron kenyi enggak muksi enggak motor Pak Kadus orang bukan kelalu baik terjait si hujan dia nak badik ke jaga tiang ngak jango hewan oleh jauh oleh seriak munggur ngaruh dengan sak paling meri ya jango soal tiang bapak maaf nek kanggo pidato wang kita lamun dek gawe dek kanggo engka pidato lamun dek gawe wan ka engka suruh dengar lamun dek manggawe semeton ka sebab apa kita musuh Allah atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum taduna khilaf afala takilun dek suruh dengar lagu si dek gawe ka tebalak si nenek gawe dulu apa suruh dengar bahaya tukang pidato ni masih kita mengajak takwa, orang mengajak pating dulu takwa. Ya, sekurang-kurang adalah pantang berdusta.
Lamun tengkah tahu lekak ya insyaallah tengkah tak gawe maksiat. Sebenarnya pun tahu gawe maksiat masih tahu lekak. Maaf niki ya. Sehingga Nabi enggak nendeng ngelai. Hukum kan lekak gua si duduk kamar niki bae. Hukum masih tahu lekak ya tahu tah gawe masih pun tengkah tahu lekak jangan kah tahu gawe secara maksiat.